Allahu 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 Allahu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan fiddin rahimanillahi wa iyyakum. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini menjaga iman kita, menjaga jasad kita dengan memberikan kesehatan dan al-afiyah. Kita masih bisa istiqomah di dalam beraktivitas, dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam mengejar kemuliaan kita di hadapan hamba-hamba Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu inilah kemuliaan yang perlu kita raih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja orang yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ikhwan fiddin, kita pun tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan para aktivis adalah memperbanyak salawat. Inilah yang akan menggugurkan kekikiran kita, ya, kepada dunia ini dan kepada diri kita. Al-bakhiru dzukirtu indahu falan yusalli alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kikir adalah ketika namaku disebut di hadapannya namun tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Nabi menganjurkan kita zikir harian itu yang kita senantiasa baca di pagi dan sore adalah salawat sebanyak 10 kali. Ya, makanya jangan lupa kita tetap menjaga amalan ini, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai salah satu amalan yang semoga kita berharap dengannya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, salah satu ciri hari kiamat adalah tidak terasanya waktu itu berlalu, ya. Begitulah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan, sepekan serasa sehari, ya. Begitu dekatnya jarak atau waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini. Tak terasa saya sudah 2 tahun tinggalkan Soroko. Di bulan Desember juga, Masya Allah. Kayak baru kemarin, ikhlas, Masya Allah. Hatsuri. Subhanallah. Saya bersyukur masih diberikan oleh Allah umur panjang. Dan kronologisnya saya kesini sebenarnya belum punya rencana yang pasti. Karena saya berangkat itu nanti dipastikan pada saat malam hari baru saya berangkat ke sini. Sambil juga ada hajat, dan saya juga pengen silaturahmi kepada ikhwah dan saudara-saudara saya di Soroko, tempat saya juga lama berjuang bersama kita semua dan pada umumnya masyarakat yang ada di Soroko. Saya teringat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal dari tausiah kita. Saya mengingat keutamaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadlu az-ziyarah, keutamaan mengunjungi saudara sesama Muslim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna rajulan, ya, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Pernah ada seorang yang pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain.
fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid. Kemudian Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya kepada orang tersebut, aina turid? Engkau sebenarnya mau kemana? Qala uridu akhan fi hadhihi al-qaryati. Orang ini menjawab, ya, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Ya. Qala hal laka alaihi min ni'matin arubbuha. Malaikat berkata kepada orang tersebut, bertanya, apakah ada sesuatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya? Artinya perjalanan kamu itu apakah memang sekedar mengunjungi saudaramu semata-mata atau ya karena kepentingan duniawi, kepentingan yang lainnya? Ya. Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Qala fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Maka malaikat bertanya, apakah kemudian orang tadi berkata kepada malaikat tersebut, tidak ada, saya tidak punya kebutuhan kecuali aku mencintai saudara saya yang saya kunjungi tersebut karena Allah azza wa jalla. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Rawahul Muslim. Jadi saya berharap semoga Allah memberikan kemudahan bisa mendapatkan keutamaan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi antum semua, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu salah satu sunnah adalah inni uhibbukum fillah, mengatakan kepada saudara kita, sesungguhnya saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban kita? Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Ya, sebegitu. Ini salah satu sunnah yang terkadang biasa luput. Ini saya sebutkan satu ungkapan ulama. Salah satu sunnah ini yang kata beliau, ya, kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan dan mengomentari hadis ini, wa fi hadzal hadis fadlu ziyaratil ikhwan wa hadza amrun baqiya ismuhu wa dhahaba rasmuhu. Dalam hadis ini kata beliau terdapat keutamaan mengunjungi ikhwan atau saudara sesama muslim. Jadi bukan sebatas saudara kandung, tapi sesama muslim. Ya. Namun kata beliau, ini adalah perkara yang hanya tersisa namanya dan sudah tidak ada bentuknya. Ya. Ini salah satu sunnah yang kebanyakan sudah diabaikan. Terkadang kita mengunjungi saudara kita karena kebutuhan bisnis, ya, kebutuhan duniawi atau pekerjaan atau hal-hal bersifat duniawi. Sehingga salah satu sunnah yang perlu kita hidupkan adalah ketika kita bepergian kemana, maka niatkan pula dalam perjalanan kita itu bertemu saudara kita yang lain, sesama muslim, agar insya Allah, masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bepergian, saya satu hari, ya, saya berangkat malam Ahad, naik kapal 8 jam, terus menunggu lagi nanti malam lagi baru berangkat, itu 2 hari 2 malam, ya. Kalau kita punya niat bepergian hanya karena duniawi, masya Allah, kita tentu tidak akan bisa mendapatkan keutamaan yang lebih dasar dari keutamaan hadis ini. Dan ini yang kata Ibnu Jauzi tadi, ya, salah satu sunnah yang amrun baqiya ismuhu wa dhahaba rasmuhu. Bentuknya sudah tidak ada, artinya sudah jarang orang bisa mengambil keutamaan hadis ini, ya. Dan tinggal nama yang tersisa. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menjadi alasan, salah satu alasan saya kuat mengunjungi saudara-saudara saya, terutama antum, masya Allah, yang pernah bersama kami di Soroko dan sama-sama berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima niat-niat kita yang
ikhlas dan kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita butuhkan insyaallah ya Allah akan berikan kepada kita. Baik. Berapa lama saya dikasih waktu ini, Ustaz? Ya. Saya tidak lama-lama ya. Mungkin kita akan lebih banyak cerita nanti. Karena di sini Masya Allah banyak kibar ulama. Ya, ada Ustaz Arif, Ustaz Sugiya dan seterusnya, Ustaz Tahir. Ikhwan Fiddin, manusia dibekali dengan 3 unsur. Ya. Kata para ulama kita, yang pertama adalah al-aqlu, yang kedua adalah al-jasadu, dan yang ketiga adalah ar-ruh. Ya. 3 unsur ini merupakan 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah akal, ya. Kemudian yang kedua adalah jasad, tubuh kita, dan yang ketiga adalah ruh kita. Ya. Ketiga hal ini, ketiga unsur ini itu harus benar-benar mendapatkan asupan yang optimal agar bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ya. Akal kita kalau tidak mendapatkan asupan yang baik, ya, tidak dipergunakan akal kita ini untuk berpikir, ya, menambah informasi, menambah pengetahuan, banyak mengupdate keilmuan kita, ya, maka kita akan menjadi istilah orang, ya, lola, ya, apa? Lambat loading, ya, ya. Artinya orang-orang yang tidak mengupgrade ya, akalnya, pikirannya, menggali informasi-informasi, baik itu banyak menuntut ilmu dan seterusnya, maka dia akan tumpul. Dan orang-orang seperti ini biasanya susah untuk diajak berdiskusi, ya, susah dinasehati, ya, karena memang tertinggal pemahamannya, ya, dan tidak berkembang, ya, akal tersebut. Nah, ini butuh asupan. Ya, kita membutuhkan asupan akal kita agar lebih bisa berfungsi secara optimal. Yang kedua adalah ulama kita adalah al-jasad. Tentu asupan jasad ini adalah at-ta'am wasyarab, pada umumnya adalah makanan dan minuman. Ya. Kalau orang tidak memenuhi hak dari jasad atau tubuh kita, maka tentu kita tidak akan bisa optimal untuk beraktivitas. Ya. Kita akan lemah, ya. Kita akan tidak kuat jasad kita kalau kita tidak maksimal memberikan asupan makanan dan minuman ke dalam diri kita. Ya. Dan tentu kebutuhan jasad ini adalah kebutuhan yang paling diperhatikan oleh manusia. Ya. Makan dan minum. Dan yang ketiga secara singkat adalah ar-ruh. Ruh ini juga merupakan unsur terpenting, ya, dalam jiwa kita. Bahkan merupakan unsur yang paling penting dari kedua unsur tadi. Ya. Terkadang kita fokus pada 2 unsur, kita penuhi kebutuhan jasad kita, ya. Kita berkorban berbagai macam, kita korbankan untuk kebutuhan jasad kita atau akal kita. Ya, tetapi terkadang kita tidak mau berkorban untuk kebutuhan roh kita. Ya. Roh inilah yang merupakan sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan. Ya. Roh inilah yang merupakan sumber kekuatan kita, bukan sekedar jasad dan akal kita. Dan roh inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam jasad kita pada usia 120 hari atau pada saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan kita. Ya. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad kita. Jadi jasad sudah ada, ya. Kemudian Allah meniupkan roh kepada kita. Dan Allah menentukan takdir-takdir kita, ya, setelah meniupkan roh tersebut. Nah, ikhwan fiddin, satu poin penting yang ingin saya nasihatkan buat pribadi kami dan kepada kita semua,
hal yang paling penting untuk kita benahi adalah roh kita. Ruh kita ini. Hal yang perlu kita perhatikan untuk kita selalu beri asupan yang terbaik adalah ruh kita. Jangan sampai kebutuhan jasad kita lebih banyak, lebih penting daripada kebutuhan roh kita. Itulah sebabnya kenapa ya orang-orang yang memiliki ruh atau jiwa yang kuat, ya itu mereka akan tetap istiqomah di atas hidayah, tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berbicara tentang asupan roh ini, maka asupannya tentu adalah iman, ya. Iman dan amalan soleh. Tentu kita harus membekali dan memperbaiki asupan roh kita dengan memperkuat iman kita, akidah kita, ya, banyak beramal soleh, membaca Al-Quran, ya, dan menuntut ilmu dan seterusnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan di dalam Al-Quran di surah Ibrahim, ya, ayat ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Daraballahu alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah engkau memperhatikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Yang mana perumpamaan kalimatan thayyibah atau kalimat yang baik, ya, kalimat iman, sebagian ahli tafsir kita mengatakan adalah kalimat tauhid, itu la ilaha illallah. Dan ini berkaitan dengan keimanan kita. Ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti perumpamaan seperti pohon yang baik yang mana akarnya kuat, akarnya sabit, dan cabangnya menjulang ke langit. Ini salah satu nasihat para ulama kita adalah bagaimana asupan ruh yang terbaik adalah iman yang kuat, ya. Bagaimana kita memperkuat iman kita, bagaimana kita memperkuat dua unsur hal ini, yaitu asluha thabitun wa far'uha fis sama, yaitu akar yang kuat, ya, dalam artian ruh kita kuat, iman kita kuat, tidak kokoh, tidak mudah roboh, yang kokoh, dan wa far'uha fis sama, sementara dahannya itu menjulang ke langit. Artinya kita produktif, ya, banyak bermanfaat, ya. Ada orang yang memperhatikan produktivitas tetapi dia lemah, ya. Sehingga sebenarnya bukan karena masalah yang kita hadapi itu yang besar, ya, tetapi karena memang ruh kita yang rapuh, ya. Jiwa kita yang lemah, iman kita yang lemah, sehingga kita susah kemudian menghadapi segala bentuk tekanan-tekanan atau masalah dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita galau sebenarnya bukan karena masalah itu yang besar yang kita hadapi, tetapi karena memang kekuatan roh kita yang lemah sehingga kita tidak kuat untuk menghadapi hal tersebut. Itulah sebabnya kita perlu memperkuat ruh kita ini, menambah dan memperkuat iman kita, ya, seperti akar yang sangat kuat, ya, tidak mudah diterjang oleh badai apapun, meskipun dia sendiri, tapi kalau akar dia kuat, ya, dia akan tetap berada di dalam koridor dan keistiqomahan di atas agama Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya salah satu nasihat terpenting dari Abdullah bin Mubarak, ya, ketika satu yang menarik, ya, dari beliau mengatakan ketika bertambahnya usia beliau dan amanah yang beliau diamanahkan kepada beliau, ya, itu harus menambah akar, ya, atau menambah
ruhnya ini atau keimanan ini harus lebih bertambah. Beliau mengatakan, ya, ibadahnya seorang yang jomblo, yang belum menikah, tentu beda dengan ibadahnya orang yang sudah menikah. Nah, kata beliau, kalau menikah, orang yang belum menikah itu sholat malamnya 2 rakaat, tidak boleh sama dengan orang yang sudah menikah, yang sudah punya amanah istri. Dia harus bertambah 4 atau 6 atau 5. Jadi kalau itu isyarat dari Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, artinya kalau semakin bertambah usia saya, harusnya ketaatan ruh saya itu semakin baik, semakin kuat. Ibadah saya harusnya semakin bertambah. Ya. Ketika saya sudah punya istri, punya anak, itu harusnya ditambah. Makanya beliau mengisyaratkan dalam perkataan ketika beliau punya anak, ya, kalau kita beliau punya anak, beliau mengatakan, ya Rabb ibni, ya Tuhanku, anakku. Artinya dengan bertambahnya anak itu harusnya bertambah pula, ya, ruhiyahnya, ibadahnya, sholat malamnya harus semakin bertambah. Seperti itu. Jadi kalau antum jomblo tadinya hanya sholat witir 1 rakaat, ketika sudah menikah, ya, jangan sampai yang 1 rakaat sudah hilang. Ya, harusnya itu kata isyarat dari Abu bin Mubarak, harusnya bertambah. Ya, kita punya amanah, semakin banyak amanah kita, harusnya ruhiyah kita semakin kuat kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah semakin kuat. Nah, ini yang menyebabkan kita kokoh di dalam menjalani kehidupan kita karena ruhiyah kita yang kuat. Nah, itulah sebabnya juga, ya, ketika kita punya masalah fisik, kesehatan fisik itu tidak disebabkan karena sebab fisik. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa tidak selamanya orang yang sakit fisik itu disebabkan karena fisik. Ya, tapi bisa saja karena ruhiyahnya yang lemah. Ya, ruhiyahnya yang lemah, imannya yang lemah. Ya, ibadahnya yang kurang mungkin. Sedekahnya mungkin yang kurang. Ya, atau akhlaknya mungkin yang tidak baik. Jadi ruhiyahnya yang lemah. Sehingga kata beliau, dokter yang terbaik itu ketika tidak hanya menghubungkan sebuah diagnosa penyakit dengan bersifat fisik, tapi juga dikaitkan dengan ruhiyahnya. Itu diantara nasihat atau ungkapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi banyak kalau kita melihat para ulama kita dalam hal ini menasihati kita agar unsur yang paling penting kita benahi adalah ruhiyah kita. Kan kalau kita membaca sejarah, ya, sejarah kemerdekaan kita itu kan, ya, seperti Sudirman, ya, kan fisiknya sakit-sakit, ya, kurus, tetapi menggetarkan lawan para Belanda dengan ucapan-ucapannya, dengan pekikan takbirnya. Ya, para ulama-ulama kita dulu, para santri yang berjuang karena Allah. Ya. Syekh Ahmad Yasin yang kita kenal dulu, ya, itu ternyata lumpuh, yang bisa berbicara hanya lisannya, tapi mampu menggetarkan para Yahudi, ya, meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk saja, lumpuh. Dari bawah ini lumpuh. Ya, tapi karena apa? Yang membedakan adalah kekuatan ruhiyah mereka. Ya, itu yang akan berpengaruh dalam bisa berpengaruh pada diri mereka dan juga kepada orang lain. Dan ini tentu amanah yang berat buat kami secara pribadi. Terus-menerus kita benahi ruhiyah kita dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak, ya, menguatkan iman kita melalui majelis-majelis ilmu, ya, banyak bertanya, mengkaji, membaca Al-Quran, memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, salah satu yang menguatkan beliau dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari sisi sisi dzatiyah beliau, ya, sisi pribadi beliau. Ya, sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau dikenal telah memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, ya, telah memiliki akhlak-akhlak yang terpuji dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bentuk kemaksiatan, terutama bentuk kesyirikan. Apa yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyembah berhala di tengah, ya, banyaknya berhala yang ada di tengah-tengah keluarga beliau,
Bahkan pamannya sendiri sebagian besar menyembah berhala. Apa yang menghalangi beliau tidak sujud kepada patung-patung tersebut? Apa yang menghalangi beliau kemudian tidak ikut minum minuman keras, khamar, padahal saat itu sangat tersebar minum khamar tersebut? Apa yang menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sempat mendatangi sebuah tempat pernikahan yang ada musiknya, dan dalam riwayat beliau ditidurkan oleh Allah sehingga tidak mengunjungi tempat di mana ada musik-musik tersebut, Dan apa yang menghalangi beliau dari segala bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada di zaman jahiliyah ketika itu, pada usia sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul. Itu semua, kata para ulama kita, salah satu isyarat bagi kita agar siapapun yang menjalani kehidupan dunia kita, apalagi dalam mengemban amanah aktivis, kita berdakwah, menyampaikan agama Allah, maka kita harus punya bekal-bekal ruhiyah itu yang bersifat dzatiyah. Pribadi-pribadi kita benahi, akhlak kita kita benahi. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ruhiyah kita juga akan semakin berpengaruh dalam jiwa kita dan kepada orang lain ketika kita sama-sama berusaha memperbaiki sifat dzatiyah kita. Mari kenali apa yang menjadi sifat-sifat buruk kita. Ini semua sekira kita punya sifat-sifat yang tidak baik. Semua kita manusia biasa pasti terjerumus ke dalam dosa dan maksiat atau kekurangan, atau terkadang kita sudah pahami namun dominan godaan-godaan syaitan itu lagi menguasai kita sehingga kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka nasihat para ulama kita, mari kita benahi, coba kita introspeksi diri kita, apa kekurangan-kekurangan jiwa kita, apa sifat-sifat yang kurang dalam diri kita. Saya ini mungkin ini tipe laki-laki yang suka pemarah kah misalnya, atau kikir kah, atau suka baper, mudah tersinggung kah, hanya sekedar sedikit sudah bombe dan seterusnya. Jadi pahamilah apa sifat-sifat dzatiyah kita yang kurang menurut kita dan benahi itu. Itulah sebabnya ulama kita mengatakan ada sifat itu kan ada dua, ada sifat jibili dan sifat muktasab. Sifat jibili itu sifat yang kita bawa dari sejak lahir. Semua kita punya sifat-sifat masing-masing kita bawa. Ada yang memang dia ketika lahir mungkin Allah sudah ilhamkan kepada dia sifat lembut, sifat pemaaf. Ada juga yang memang sifat keras, kikir dan seterusnya. Yang kedua ada sifat muktasab, sifat yang diusahakan, dan sifat yang muktasab ini itu akan bisa merubah sifat-sifat yang buruk tadi. Jadi makanya terutama kita baik yang masih jomblo, masih banyak jomblo ya, masya Allah. Jomblo kedua juga masih banyak jomblo yang belum punya istri dua. Kita benahi apa yang menjadi kekurangan jiwa kita ini, dan kita benahi sejak ini. Ini isyarat dari kita, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dibekali dengan sifat dzatiyah, an-nafs az-zakiyah, jiwa yang bersih. Jadi salah satu nasihat ulama kita, kalau kita ingin berhasil dalam dunia dakwah, apalagi mengenal amanah dakwah kita, maka salah satu yang harus kita penuhi ruhiyah kita adalah sifat an-nafs az-zakiyah, memperbaiki atau bermuhasabah jiwa kita, mentazkiyah diri kita masing-masing. Mari benahi sama-sama. Kitalah yang paling memahami pribadi kita masing-masing. Baik kita sebelum menikah atau sudah menikah, apalagi sudah menikah, kita yang paling tahu apa sifat buruk saya kepada istri, kepada anak, kepada sesama ikhwah, kita yang paling tahu, karena kita memang dihukumi untuk menghukumi orang itu dari zahirnya, bukan dari hatinya. Tapi ulama kita mengatakan yang paling nampak ketika sifat dzatiyah itu muncul ketika kita sudah berkeluarga, itu akan muncul sifat-sifat asli kita. Dan kalau kita bersahabat begini mungkin masih bisa kita berakting baik. Tapi kalau dalam keluarga kita biasanya nampaklah sifat asli kita. Makanya kita betul-betul bagaimana benahi jiwa kita, benahi ruh kita ini dari sisi an-nafs zakiyah kita, benahi sifat-sifat kita yang buruk apa, dan kita berusaha terus untuk
mencari hal yang terbaik agar jiwa kita ini bisa lebih baik. Ya. Inilah salah satu kunci akhlak kita yang terpuji, juga salah satu amalan yang mulia dan bisa mengalahkan segala bentuk ibadah salat yang lainnya. Ya, dengan akhlak kita yang mulia. Yang kedua, secara singkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah beliau dibekali dengan sifat dzatiyah atau an-nafs az-zakiyah ini, maka salah satu sifat yang Allah inginkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diutus menjadi seorang rasul untuk menerima wahyu adalah at-taqarrub ilallah. Kita memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ruhiyah yang terpenting. Kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita melihat ayat-ayat yang turun pada saat periode Mekah itu kan ayat-ayat yang seperti surah Al-Mudaththir, surah Al-Muzammil, ya. Itu ayat-ayat yang memberikan isyarat tentang penguatan sisi ruhiyah beliau dari sisi ibadah, terutama surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila. Salah satu perintah yang diinginkan oleh Allah kepada diri Nabi adalah memperkuat ibadah salat malamnya. Kenapa? Ya, karena kalau ibadah kita lemah, kita akan lemah pula dalam mengemban Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, saya akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang mengemban kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu sendiri, ya, kata gunung, kata langit dan bumi, ya, fa abaina ayahmilnaha, mereka enggan untuk menerima amanah Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena, ya, akan hancur, ya. Allah mengatakan kan dalam ayat itu, ya, ketika hendak diturunkan Al-Quran kepada langit dan bumi, ya, maka kita akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur, ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saking tidak maunya menerima Al-Quran. Fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan. Nama itu diambil alih oleh manusia, ya. Kanal insanu zaluman jahula. Namun sifat manusia itu kebanyakan zalim dan sangat bodoh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bekal ruhiyah yang terbaik adalah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki cara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ketika menerima Al-Quran mungkin tinggal membaca, ya, menelaah, mungkin menyampaikan, mengamalkan. Kalau Nabi SAW tidak seperti itu. Kita membaca sejarah beliau ketika menerima wahyu sangat berat. Terkadang beliau berkeringat, sakit, ya, bahkan Aisyah mengisyaratkan ketika beliau bersandar kepada Nabi SAW itu terasa sangat dingin, bahkan mau hampir patah paha beliau SAW. Ketika wahyu itu turun kepada beliau SAW. Bagaimana ketika wahyu awal turun kepada Nabi ketika di gua Hira, ya, yang beliau kedinginan, ketakutan, kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha karena takut, ya, merasa takut dengan turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tidak demikian, ya, kita tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu berat ketika menerima Al-Quran itu. Kita sekarang hanya sekedar mungkin, ya, membaca, mempelajari, ya, kita hanya disuruh menelaah dan mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Tidak lagi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu yang sangat berat cobaannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah menyuruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal periode Mekah itu adalah memperbaiki hubungan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dikuatkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, ya, menguatkan akidah, menguatkan asluh tadi itu ruhiyah diperkuat, sehingga apapun ancamannya, apapun tekanannya ketika itu kan, sampai keluarga Yasir harus terbunuh, orang tuanya harus terbunuh, ya, tetap mempertahankan akidah. Itu karena ruhiyah mereka telah kuat, ya, yang telah diperkuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka mampu bertahan kurang lebih 2 tahun di embargo oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dengan tetap mempertahankan keimanan mereka karena ruhiyah mereka telah kuat. Ya. Itulah periode-periode Mekah yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memperkuat ruhiyah mereka. Nah, ini yang sangat penting, perlu kita jaga ruhiyah kita ini. Ya, kita benahi sifat-sifat dzatiyah kita, kemudian kita banyak menggunakan kesempatan kita, kesehatan kita, waktu luang kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kalau ruhiyah kita sudah kuat, sudah kokoh, maka apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, kita akan lebih tenang, lebih fresh, ya, tidak mudah kemudian berputus asa. Keimanan kita kepada takdir akan semakin kuat karena kita yakin bahwa Allah bersama kita. Kita menggantungkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan roh yang menggantungkan sumber kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun bukan hanya karena masalah sedikit kita sudah rapuh. Ya, rapuh dalam menghadapi masalah-masalah kita. Tidak boleh. Jadi kita harus kuat dalam menghadapi apapun itu. Karena itu kita harus memperkuat ruhiyah kita. 2 kisah yang mungkin saya tutup, ya, karena sudah larut ini, sebagai isyarat bagaimana kekuatan ruhiyah itu. Kalau kita melihat perang Badar misalnya, ya, berapa jumlah pasukan perang Badar itu? 313, 313, bukan 212, ya. Ya, 313, ya, 313. Menghadapi pasukan kafir Quraisy yang kurang lebih 1000, ya, 1000-an. Tapi mereka mampu mengalahkan dengan logistik yang kurang, dengan perlengkapan perang yang kurang, tapi bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak persiapannya dan kekuatannya lebih besar daripada kaum muslimin. Itu karena apa? Kalau kita salah satu karena ruhiyah mereka yang kuat. Ya. Ruhiyah mereka yang kuat. Jadi bukan masalah jasad lagi. Kalau masalah makan, lapar, iya, kurang. Ya, perlengkapan dan seterusnya itu kurang. Tapi karena kekuatan ruhiyah mereka kepada Allah, sehingga Allah memenangkan mereka karena ruhiyah mereka yang sangat kuat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini senada dengan kisah Tolut, ya, pasukan Tolut. Tahu Tolut, ya? Ya. Tolut itu kan pemimpin yang Nabi Daud ikut berperang bersama Tolut melawan Jalut. Berapa pasukannya ketika itu? 80.000. Ya, tapi ya, Tolut tidak menjadikan itu sebagai sumber kekuatan. Ya, jumlah itu tidak menjadikan dia bangga bahwa dia akan memenangkan pertarungan bersama Jalut, orang yang besar itu. Ya. Karena itu kan Allah ilhamkan, ya, falamma fasala Talutul bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika mereka berjalan beberapa lama, ya, kehausan mereka, ya, capek, ketika mereka diuji dengan sebuah sungai yang mereka lewati. Kalau istilah kita, kalau ruh kita, jasad kita sudah lemah, kita sudah kehausan, tentu logikanya kita harus banyak minum supaya kuat. Tapi kondisi pasukan Tolut ketika itu adalah hanya disuruh sekedar mengambil seperlunya saja. Ila man iqtarafa ghurfatan biyadi. Hanya ambil segini, minum. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Ternyata banyak yang berguguran menyeberangi sungai itu, banyak yang minum lebih daripada itu. Akhirnya, ya, banyak yang berapa? Kata ulama kita dalam Ibnu Katsir dijelaskan sama sisanya dengan jumlah perang Badar, 313 yang tersisa. Jadi 7.779, 7.000, ya, pokoknya sisanya itu tidak bisa ikut berperang bersama Tolut, ya. Jadi kurang lebih 313 yang ikut bersama Tolut. Jadi itu karena apa? Jadi ketika mereka berperang, isyarat itu bahwa bukan karena kekuatan fisik, bukan karena asupan fisik yang bagus, tapi karena memang ruhiyah memang yang kuat dari hal itu yang bisa mengalahkan apapun yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa memenangkan
jihad tersebut bersama Jalut, dan yang membunuh Jalut sendiri adalah Nabi Daud alaihissalam. Ini salah satu isyarat dari para ulama kita tentang pentingnya kita memperbaiki ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang yang tidak berusaha memperbaiki sifat-sifat dzatiyahnya, orang-orang yang tidak mau memperbaiki ruhiyah dari sisi kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ibadahnya, itu akan sulit istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sulit istiqamah di atas jalan Allah dan tidak akan bisa mengemban amanah yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira ya sebagai nasihat buat tausiah singkat ya bagi saya dan kepada kita, yang sangat penting bagi kita bagaimana kita memperbaiki diri kita, memperbaiki ruhiyah kita ya. Jangan sampai kita ham kita ya, cita-cita kita hanya bagaimana agar dunia kita lebih baik, perut kita lebih baik ya. Bagaimana bisnis kita lebih lancar ya. Dunia kita lebih berkembang, sementara kita melupakan asupan ruhiyah kita yang terpenting yaitu iman kita. Kita lupa untuk menguatkannya ya. Bahkan kata Imam Ahmad, kebutuhan kita kepada ruh ya, kepada penguatan ruh ya, termasuk ilmu dan seterusnya, asupan iman itu lebih penting daripada sekedar asupan makan ya 2-3 kali sehari. Ini sebagai bentuk tentang pentingnya kita memperbaiki jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tunggu mulia orang-orang yang memperbaikinya, mencucikannya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa-jiwa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga diri kita. Mari kita sama-sama pahami apa sebagai kesimpulannya, sebagai pahami apa sifat-sifat dzatiyah kita yang kurang dalam jiwa kita ya. Pribadi-pribadi kita apa yang kurang, mari kita benahi itu ya, baik sudah berkeluarga ataupun belum, terutama yang sudah berkeluarga, mari kita benahi ya sifat-sifat itu. Dan kita pun harus mengenal kekuatan ibadah kita di mana. Bagaimana sholat wajib saya, apakah sudah tidak pernah lagi masbuk ya. Bagaimana sholat sunnah saya rawatib, apakah jarang-jarang atau sudah tidak pernah lagi ya. Bagaimana sholat malam saya, apakah sudah tidak pernah, atau mungkin jangankan witir 1 rakaat pun sudah tidak pernah ya. Bagaimana sholat duha saya, pokoknya ibadah-ibadah coba kita introspeksi diri kita. Itu bahagian yang akan menguatkan ruhiyah kita ya. Jadi kalau kita tidak benahi ini, kita akan lemah dari sisi ruhiyah ya. Bagaimana baca Al-Quran kita ya, bagaimana kualitas ya akal kita ini ya, artinya kecerdasan kita dengan pemahaman yang apakah kita tambah terus, kita upgrade terus ya. Nih sini kita punya Romi nih ya, tentu kan di-upgrade terus ilmunya saat Israel. Ilmu kemana ya, latihan terus meningkatkan kualitas. Jadi kalau begitu juga tentang ukhrawi kita. Jadi kalau kita tidak asa, tidak latih, tidak nambah, kita akan tumpul, kita akan rapuh dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita benahi sama-sama, terutama pribadi kami, pahami apa kekurangan ibadah-ibadah kita ya, kita jadikan itu sebagai introspeksi diri kita, dan kita harus benahi pelan-pelan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Seperti pesan Abdullah bin Mubarak tadi, harusnya ketika kita sudah amanah kita semakin banyak, istri sudah ada, anak sudah ada, harusnya ibadah kita jangan lagi seperti kita bujangan dulu ya, harus lebih ditingkatkan lagi ya. Ini sebagai isyarat agar kita berusaha untuk memperbaiki ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesan terakhir ya, ilmu yang paling penting adalah ilmu Al-Quran. Jadi saya memesan, dan kendala yang paling besar juga salah satunya adalah tentang ilmu Al-Quran. Dimanapun itu berada, banyak orang yang kurang memperhatikan tentang Al-Quran itu sendiri. Kita belum berbicara nanti, kita berbicara dari sisi bacaan dulu. Makanya ini kita harus punya target ikhwan. Ya, antum kalau sudah jadi ikhwan, sudah banyak
mengikuti pengajian-pengajian terus bacaan Quran kita cuma begitu-begitu, itu perlu dipertanyakan. Bagaimana kekuatan ruhiyah dari sisi Al-Quran? Karena ini merupakan sumber masdar keilmuan kita. Jadi kalau dari sisi bacaan saja kita masih lemah, apalagi dari sisi tadabbur dan seterusnya. Ini perlu kita benahi. Ya, ingat bahwa salah satu hal yang jarang diperhatikan, Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ini kata ulama kita, bukan hanya dihafal, mempelajarinya, ya. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan bisa. Cuma masalahnya kita selama ini tidak sungguh-sungguh ketika belajar Quran. Ya, setengah-setengah belajar Qurannya. Ya, tahsinnya setengah-setengah. Ya, belajar ke orang atau ke orang ustadz juga setengah-setengah. Akhirnya juga Allah berikan keutamaan ilmu itu juga setengah-setengah. Ini yang perlu kita benahi. Ilmu tentang Al-Quran ini sangat penting karena salah satu zikir yang paling mulia adalah Al-Quran. Dan ini salah satu perkataan yang sangat mulia yang tidak diberikan keutamaan pahala. Kecuali satu huruf Allah berikan 10 kebaikan, bisa berlipat 700 kali lipat atau lebih daripada itu tergantung Allah yang dikehendaki. Ini yang menjadi nasihat saya. Mari kita benahi ya diri kita masing-masing, dan kita yang akan memahami kemampuan diri kita masing-masing dari sisi sifat-sifat kita dan juga sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, dan jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya tentu datang dari Allah, dari syaitan, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ana mohon maaf ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini kita berharap mendapatkan keutamaan majelis dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari pertemuan sesama saudara muslim dan mendapatkan keutamaan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah